Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya Insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Langsung refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara Pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya Insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya deh. Langsung refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Credit Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP itu ya datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara Pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya Insya Allah rencana sih ada. makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Seperti Audi. Audi. Asik. PLD. Ini gimana?
kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Nah, iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Di grogi mukanya udah. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah, Kak. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Nah, iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya udah. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP ya. Datang langsung. Nah, kemarin kita kan ada acara pelatihan. Kita nanti akan continue dalam acara pelatihan tersebut. Kita eventnya insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Yang udah ada. Kenapa? Udah, Kak. Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis. hari Kamis kemarin. Tiap tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Terima kasih. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain sih biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Asik. PLD. Ini gimana? Saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Apa kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Nah, iya, bisa nggak, Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Ini jadi grogi mukanya udah. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Kata-kata boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya, kemarin juga waktu sebelum acara Jepun Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya, SMP ya.
Insya Allah rencananya ada. Makanya kalaupun misalkan kita biasanya kalau misalkan kita ada event yang sifatnya gitu, ada ide, kita langsung kumpul, ayo kita bikin. Sebenarnya event kenapa? Udah. Yang kemarin di hari apa itu? Hari Kamis kemarin. Ya, tahun atau gimana, Mas? Pokoknya kalaupun misalkan ada ide dari temen aja. Oh. Iya. Tapi kalau misalkan dari teman-teman yang lain biasanya ada sih event-event yang tiap tahun. Ini juga ada Kang Arti ya. Si Audi. Audi. Asik. PLD. Ini memang saya kan masih pelajar SMA nih, tapi pengen ikutan bisa nggak sih? Kuliahan atau gimana? Dijawab yang masih SMA. Nah, Pas kan? Iya, bisa nggak? Ra? Untuk pelajar SMA bisa. Kebetulan saya sendiri sih anak SMA. SMA mana, Pak? Dia jadi grogi mukanya deh. Kan refleks loh dia. Tinggal ikut kopdar aja setiap hari Minggu di alun-alun. Boleh. Anak SMP juga boleh. Anak-anak boleh. Kalau ada anak SD juga boleh. Ya kemarin juga waktu sebelum acara Cirebon Creative Expo itu ada teman dari mana itu? Yang dari SMP ya? Iya. SMP itu ya datang langsung. Bahaya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan momen-momen yang kita harapkan bisa menjadi momen kebahagiaan bersama orang-orang terkasih bisa berubah menjadi tragedi yang menyedihkan. Seperti beberapa tragedi yang terjadi di tengah-tengah festival berikut ini. Tak pernah terbersit jika awalnya berharap bisa melambung tinggi melihat indahnya pemandangan dari balon udara, tiba-tiba berubah menjadi neraka yang mematikan. Sebuah festival balon udara di Virginia, Amerika Serikat menuai kecaman setelah sebuah balon udara menabrak menara listrik bertegangan tinggi lalu terbakar hingga akhirnya terjatuh. Sejumlah saksi menuturkan 2 orang terlihat melompat dari keranjang penumpang saat balon mulai terbakar. Balon udara tersebut terbakar di ketinggian sekitar 1.000 meter pada 9 Mei 2014. Awalnya balon ini direncanakan terbang pada pukul 6 pagi. Namun untuk menghindari bahaya karena kabut tebal, penerbangan balon ini diundur. Namun malang tak dapat ditolak. Balon udara naas ini malah menabrak menara listrik di tengah cuaca yang cerah. Seluruh penumpang di atas berteriak minta tolong. Beberapa saat kemudian terdengar suara ledakan dan keranjang terlepas dari balonnya. 2 orang tewas akibat tragedi ini, sedangkan seorang dinyatakan hilang akibat melompat dari keranjang balon. Sementara pilot balon udara mengalami luka bakar cukup parah. Sebanyak 100 personel militer diterjunkan untuk mencari korban yang hilang. Mereka menyusuri hutan dan ladang di sekitar lokasi kejadian. Akibat kecelakaan ini, festival balon pun terpaksa dibatalkan. Festival air di Kamboja telah menjadi festival tahunan yang ditunggu-tunggu rakyat Kamboja. Namun dalam perjalanannya, festival ini pernah menorehkan luka cukup dalam bagi ribuan keluarga yang kehilangan sanak saudaranya pada festival air 2010. Ketika itu antusias masyarakat Kamboja mencapai puncaknya. Mereka pun berbondong-bondong menyaksikan puncak acara festival dari sebuah jembatan di Phnom Penh. Ketika jembatan ini sudah terisi penuh oleh warga Kamboja, jembatan tiba-tiba goyah. Hal ini menimbulkan kepanikan luar biasa, ditambah lagi teriakan histeris yang mengatakan bahwa jembatan ini akan runtuh. Karena penuh dengan manusia, ruang gerak pun menjadi terbatas. Korban yang selamat mengaku saking padatnya mereka sampai kehabisan nafas. Keadaan kacau membuat semua orang hanya berpikir untuk menyelamatkan diri masing-masing tanpa menyadari ada yang terdesak dan terinjak-injak. Sebagian lagi bahkan terdorong sampai ke tepi jembatan dan akhirnya jatuh ke sungai. Kepanikan ini
terjadi hingga berjam-jam sampai petugas kewalahan untuk mengatur dan menyelamatkan para warga. 345 orang tewas dalam tragedi ini, sementara 500 orang lainnya luka-luka. Atas kejadian ini, Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, meminta maaf kepada rakyatnya dan berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Di Bolivia ada sebuah karnaval besar yang diadakan setiap tahunnya, bernama Karnaval Oruro. Karnaval ini terkenal dengan kostum dan topengnya yang unik dan semarak. Bahkan karnaval ini pun diakui oleh UNESCO sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai. Namun pada Maret 2014, karnaval ini berubah menjadi sebuah tragedi. Sebuah jembatan penghubung runtuh dan menimpa orang-orang di bawahnya. Puluhan musisi dan penonton cedera dalam insiden ini. 15 orang berada dalam kondisi kritis, serta 4 orang tewas. Penonton dan peserta karnaval berduka atas kejadian ini. Mereka akhirnya membuat sebuah penghormatan terakhir untuk korban insiden ini dengan menggunakan kostum festival tersebut. Suasana haru pun memenuhi stadion. Sekitar 35.000 penari dan 6.000 pemusik ikut ambil bagian dalam festival yang diadakan untuk menghormati perawan dari Candelaria yang dianggap sebagai pelindung keselamatan para pekerja tambang. Para penonton parade mobil ini mungkin tidak pernah menyangka jika posisi yang mereka pilih sekarang merupakan tempat paling berbahaya. Tiba-tiba saja sebuah mobil melenceng dari rutenya dan menabrak kerumunan para penonton. Kontan, para penonton terkejut dan mencoba menghindari mobil tersebut. Namun beberapa orang terluka karena tidak sempat menghindar. Penonton yang selamat segera melihat keadaan di sekitar mobil dan memeriksa siapa saja yang terluka. 8 orang terluka akibat kecelakaan ini. 5 diantaranya langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Salah seorang korban yang luka serius ini adalah seorang anak berusia 3 tahun yang mengalami kerusakan tulang. Ketika diproses di pengadilan, tidak ada satupun yang didakwa karena kecelakaan ini dinyatakan sebagai kecelakaan murni. Awalnya festival kebudayaan Kurdi yang diadakan di kota Mannheim, Jerman ini berlangsung aman dan tertib. Namun seorang remaja tiba-tiba masuk sambil membawa bendera organisasi Kurdi. Petugas segera mencegat dan melarangnya masuk. Situasi ini menyulut kemarahan orang-orang Kurdi dan menyerang polisi tersebut. Mereka melempar batu, botol, dan benda-benda lain ke arah polisi. Sementara para polisi menggunakan semprotan merica sebagai pertahanan. Sekitar 80 petugas terluka dalam bentrokan ini. Namun tim kesehatan tidak berani masuk ke wilayah bentrokan karena polisi tidak dapat menjamin keamanan mereka. Selain itu, 13 kendaraan polisi dirusak oleh para pemuda. Polisi pun akhirnya menambah bala bantuan dan mengerahkan 600 personel untuk membantu menyelesaikan tragedi ini. Sebanyak 31 orang ditangkap karena diduga sebagai pelaku kekerasan dalam kerusuhan tersebut. Festival tahunan lainnya yang berujung tragedi adalah Festival Kembang Api Fukushima di Jepang. Festival ini diadakan setiap musim panas di dekat kota Kyoto, Jepang. Ribuan warga Jepang berantusias untuk menyaksikan acara ini. Selain kembang api, ada berbagai jajanan kaki lima yang ikut serta meramaikan festival ini. Di tengah semaraknya acara kembang api tersebut, tiba-tiba muncul ledakan dari wilayah bazar makanan. Diduga pemicu ledakan ini adalah tabung gas yang diletakkan di dekat generator listrik. Insiden ini membuat sebagian besar pengunjung panik dan berlarian menyelamatkan diri untuk menghindari terjadinya ledakan yang lebih besar, mengingat di daerah ini terdapat banyak bahan-bahan yang bisa memicu ledakan. 80 orang pengunjung mengalami luka bakar dan luka serius karena tragedi ini, termasuk anak-anak usia 10 sampai 13 tahun.
Seorang perempuan berusia 44 tahun akhirnya meninggal di rumah sakit setelah mendapatkan perawatan. Penonton liar, cuaca adalah salah satu penyebab utama musibah dalam festival musik. Contohnya adalah bagaimana angin memporak-porandakan Indiana State Fair pada 13 Agustus 2011 lalu. Pihak keamanan sebenarnya sudah memperingatkan para penonton tentang kondisi cuaca yang buruk. Namun, antusiasme penonton untuk menyaksikan festival dengan bintang tamu utama Band Country Switzerland membuat acara ini tetap dilangsungkan. Hingga akhirnya prediksi pihak keamanan menjadi kenyataan. Saat itu angin berhembus sangat kencang hingga membuat panggung utama tak mampu lagi berdiri kokoh. Panggung pun roboh dan menyebabkan 5 penonton tewas, puluhan lainnya luka-luka. Beberapa artis ternama seperti Janet Jackson dan Lady Antebellum pun memilih mundur dan membatalkan aksi mereka. Tragedi di Festival Pukkelpop 2011 hanya 5 hari setelah insiden Indiana State Fair. Peristiwa serupa terulang lagi di Pukkelpop Festival Belgia pada 18 Agustus 2011. Penyebabnya pun sama, yakni angin besar merobohkan robohnya panggung. 5 orang meninggal, sementara 70 lainnya luka-luka. Beberapa musisi seperti Eminem dan Outsider yang harusnya tampil terpaksa membatalkan penampilannya. Pemirsa, itulah 7 tragedi di tengah festival yang berhasil diimpus on the spot. Semoga dari video-video ini bisa meningkatkan kewaspadaan dimanapun kita berada. Karena bahaya selalu mengintai kita kapanpun dan dimanapun.